Tak bisa dipungkiri jika Jepang adalah tim yang paling diunggulkan di grup C. Dan harus diakui kalau secara kualitas tim Samurai Biru memang punya untuk itu. Hal itu nggak terlepas dari 90% pemain yang main di liga-liga teratas Eropa. Bahkan boleh dibilang Jepang ini adalah tim Asia yang mainnya Eropa banget. Meskipun begitu, mereka kayaknya nggak mau jumawa dan terlalu percaya diri meskipun difavoritkan. Sebab bagaimanapun, persaingan sepak bola Asia benar-benar sudah meningkat, termasuk Indonesia, di mana Jepang sekarang benar-benar menganggap Indonesia sebagai tim ancaman utama. Serius, beneran deh. Alasannya simple, kalau ketemu Arab atau Australia, Jepang sedikit banyak udah paham lah gaya mainnya gimana. Sedangkan Indonesia, jika PSSI berhasil menambah pemain-pemain baru dari Eropa, sudah pasti permainan Indonesia bakal jauh berbeda dibandingkan Piala Asia kemarin. Setidaknya itulah yang diyakini oleh Hajime Moriyasu sebagai pelatih. Akan tetapi, dari pertemuan kedua tim nanti, ada satu hal menarik tak kalah penyerang baru Jepang yang sedang naik daun, yakni Koki Ogawa. Kabarnya udah gak sabar menantikan duel melawan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Kelvin Verdong. Begitu pula striker Jepang lainnya, Ayase Ueda, yang kini main di Feyenoord, serta winger AS Monaco, Takumi Minamino, yang penasaran dengan kekuatan baru lini belakang Indonesia, terutama dengan masuknya Martin Pas, serta kemungkinan Kevin Dix. Sesuatu yang pada akhirnya membuat bumbu-bumbu pertarungan udah mulai kecium meskipun kedua tim baru akan main di pertemuan pertama pada 14 November 2024 mendatang. Bukan rahasia lagi, keberadaan Jepang sebagai salah satu tim terkuat di Asia tentu tak terlepas dari majunya kualitas sepak bola yang mereka miliki sekarang, di mana pembinaan dan sistem liga di sana benar-benar luar biasa bagus, didukung oleh para pemainnya yang banyak merumput di Eropa. Membuat Jepang memang layak jadi tim elit Asia. Yap, bisa dibilang Jepang adalah negara Asia yang paling aktif menyalurkan bakat terbaik mereka ke Eropa setiap tahunnya. Bahkan di generasi sekarang, dari lini belakang sampai depan, secara kedalaman skuad, Jepang ini isinya 90% pemain abroad. Yang gokilnya, banyak di antara mereka yang main di liga ternama Eropa, macam Inggris, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Jerman. Ya, meskipun di atas kertas kekuatan Jepang adalah yang paling merata di segala lini, bukan berarti mereka akan bersantai ria, seolah-olah bakal mudah meraih kemenangan. Sebab di grup C ada dua tim langganan Piala Dunia lainnya seperti Australia dan Arab Saudi yang dianggap banyak pihak memang jadi penantang serius bagi tim matahari terbit. Akan tetapi dibanding melihat itu, beberapa pemain Jepang sepertinya juga sangat tertarik ketika membahas kekuatan timnas Indonesia, terutama pasca Piala Asia yang dianggap mengalami peningkatan progres yang signifikan. Ya, menurut Hajime Moriyasu, persaingan di round 3 ini adalah yang tersulit baginya. Sebab dari segala aspek, sepak bola Asia memang meningkat kualitasnya, termasuk Indonesia yang sejak dilatih Sinteyong mampu menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan ketika di Piala Asia meskipun menang 3-1, Moriyasu mengakui kalau melawan Indonesia tak semudah itu. Bahkan jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri dari Justin Hubner, Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Itulah kenapa dengan skuad yang dinilai lebih bagus, Moriyasu meyakini Indonesia sebagai ancaman paling serius karena ya secara permainan pasti berbeda dibandingkan Piala Asia dengan masuknya pemain baru. Kalau soal Australia dan Arab Saudi, ia mengaku lebih paham karena skuadnya nggak banyak berubah. Sementara itu, Kelvin Verdong kayaknya bakal mendapatkan tantangan dari striker Jepang yang sedang naik daun, sekaligus rekan setimnya saat ini, Koki Ogawa. Yap, Ogawa sendiri per musim lalu resmi main untuk NEC Nijmegen dengan status loan dari Yokohama FC. Jelas bagi Verdong, Ogawa memang striker yang bagus.
Dari segi kemampuan, Koki Ogawa yang bertubuh 186 cm mempunyai keunggulan dalam hal duel udara dan punya holding the ball yang baik. Lalu soal finishing, pada musim pertamanya saja, dia udah jadi yang paling gacor di NEC Nijmegen. Tercatat, dari total 37 laga di semua kompetisi, Ogawa mampu mengemas 15 gol, yang mana torahan itu bahkan jauh di atas Ayase Ueda dari Feyenoord yang merupakan penyerang utama timnas Jepang saat ini. Di mana Ueda cuma bisa bikin 5 gol dari 37 pertandingan di semua kompetisi. Maka tak heran, dalam beberapa laga terakhir, Hajime Moriyasu tak ragu memanggil Ogawa untuk membela timnas Jepang. Hasilnya pun mantap, ia mampu bikin 5 gol cuma dari 3 pertandingan bersama Jepang. Dan itulah kenapa Ogawa sendiri menantikan duel melawan Kelvin Verdong. Karena baginya Kelvin sendiri merupakan pemain yang sangat penting bagi klub. Kendati ya secara posisi, harusnya si Ogawa ini lawan idealnya adalah Jesus ataupun Kevin Dix misal dia fix join. Di sisi lain, Ayase Ueda yang pasca laga melawan Indonesia di Piala Asia kemarin bilang kalau tim ini akan jadi tim yang mengerikan, merasa tak sabar untuk berdua lagi melawan Indonesia. Begitu pula Takumi Minamino yang merasa kalau timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan skuad yang jauh lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Indonesia tampak menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedikit pun di hadapan mereka. Ucap mantan terindah Liverpool itu dilansir dari Goal. Lebih lanjut soal melawan Indonesia, mungkin yang jadi penasaran bagi mereka adalah soal gimana kekuatan Indonesia setelah banyak pemain baru bergabung, khususnya di sektor belakang. Tentu ini akan jadi lebih menarik setelah resminya Martin Paes bisa main untuk tim Garuda. Begitu pula Kevin Dix yang semisal ini pemain fix gabung, jelas secara level pasti ada peningkatan. Dan baik Ueda ataupun Minamino merasa melawan Indonesia tak ubahnya seperti melawan pemain Eropa yang biasa mereka hadapi. Bayangin aja selain Asnawi, Arhan, dan Rizky Ridho, barisan back-back timnas emang Eropa semua. Ditambah Martin Paes yang secara postur tinggi menjulang sampai 191 cm. Udah pasti harusnya lini belakang timnas jadi lebih kokoh. Belum nanti gelandang dan penyerang kalau dapat yang baru. Ya udah, boleh jadi secara taktik tetap khas Eropa, tapi masalah fighting spirit ya udah ala-ala Korea. Yang ibarat kalau peluit panjang belum berhenti ya bakal lari terus. Yap, terlepas dari apapun, duel timnas Indonesia melawan Jepang memang akan jadi duel yang bisa dibilang paling sulit, tapi bisa jadi itu akan jadi duel paling menarik. Yang mana secara materi pemain, kedua tim sama-sama banyak diisi pemain yang main di Eropa. Mungkin yang sedikit membedakan adalah levelnya. Sebab bagaimanapun, level pemain timnas Indonesia masih satu level di bawah Jepang. Akan tetapi minimal dari sisi gameplay Indonesia bisa memberikan perlawanan karena semua tahu kan pressingnya Jepang ini gila-gilaan. Maka dari itu PSSI benar-benar harus bisa menggeber terus nih soal penambahan pemain. Karena ya tadi, lawan yang dihadapi bukan tim-tim ASEAN lagi, melainkan tim top Asia. Jadi apapun caranya, jika ingin naik kelas, maka Indonesia ya harus bisa melewati ujian ini. Emang sih sulit dan pasti sulit banget melawan tim-tim langganan Piala Dunia, terutama ya si Jepang tadi. Tapi yang pasti, ini soal mindset. Sebab sulit bukan berarti nggak bisa kan? Ibaratnya, hanya ada peluang 1% nih buat menang atau lolos Piala Dunia. Ya udah, gimana caranya 1% itu benar-benar dimaksimalkan untuk meraih hasil terbaik, kan gitu. Pokoknya semangat terus tim Garuda, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.